Saudaraku sekalian yang kekasih, kita sudah beberapa kali atau berkali-kali mendengar firman Tuhan yang mengatakan bahwa kita tidak dapat mengabdi kepada dua Tuhan. Matius pasal 6 ayat yang ke-24. Tetapi pada kenyataannya, saudara, kita sering tidak all out, tidak sungguh-sungguh. Itu yang sering kita lakukan. Kita menganggap sepi perasaan Tuhan atau kita tidak memperdulikannya. Padahal Dia maha mulia, maha agung, maha besar. Kita tidak menghormati Allah sebagaimana mestinya. Sungguh, ini menyedihkan sekali dan mengerikan. Pada kesempatan ini Tuhan mengingatkan kita agar kita tidak meremehkan Tuhan dengan tidak memberi segenap hidup bagi Dia. Kamu tak dapat mengabdi kepada dua Tuhan, artinya kamu harus menyerahkan segenap hidupmu bagi Tuhan. Kalimat kamu tak dapat mengabdi kepada dua Tuhan, artinya kamu harus mengabdi 100% bagi Tuhan, atau tidak usah sama sekali. Menempatkan kita menjadi orang yang benar-benar ekstrim dan fanatik untuk Tuhan. Bukan ekstrim dan fanatik buta yang melukai, menyakiti sesama, tetapi fanatik dan ekstrim yang positif, sangat mencintai Tuhan, sangat menghormati Tuhan, sangat takut akan Tuhan. Saudara, dan ini bukan sesuatu yang hanya dipercakapkan, bukan sesuatu yang hanya ditulis di buku, tetapi ini sesuatu yang harus kita lakukan, kita alami, kita jalani dalam hidup ini. Tidak ditulis di atas kertas semata, tapi ditulis dalam perjalanan hidup. Yang tentu itu semua tertulis di dalam kerajaan surga. Sebab semua perbuatan kita menyertai kita. Firman Tuhan mengatakan, berbahagialah orang yang mati atau meninggal di dalam Tuhan sejak sekarang ini. Demikian kata Roh, sebab perbuatannya menyertai dia. Jadi tidak sia-sia, saudaraku. Kalau suatu hari kita melihat ekstrimnya kemuliaan Allah, ekstrimnya keagungan, kebesaran Allah, kita bisa masuk. Karena kita sudah ekstrim mencintai Dia, ekstrim menghormati Dia, ekstrim takut akan Dia. Kita bisa masuk kabut kemuliaan Allah dan bisa adjust, bisa menyesuaikan diri dengan keadaan itu. Bayangkan kalau orang tidak takut akan Allah, tidak menghormati Allah, tidak mencintai Allah secara proporsional atau secara benar. Nanti masuk dalam kemuliaan Allah, dia tidak sanggup. Tentu tidak layak, dan ia pun tidak akan bisa masuk ke dalam kabut kemuliaan Allah yang dahsyat di hadapan tata Allah nanti. Jadi kita sebelum meninggal dunia, sebelum masuk hadirat Allah, kabut kemuliaan Allah yang dahsyat itu, kita sudah se-ekstrim-ekstrimnya hari ini takut akan Allah, menghormati Dia, mencintai Dia.
Jangan sampai, saudaraku, kita berkeadaan tidak layak di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu, saudara, tidak bisa tidak, kita harus menanggalkan manusia lama kita. Benar-benar tidak mengenakan manusia lama, tapi mengenakan manusia baru. Kamu tak dapat mengabdi kepada dua tuan, itu sama artinya. Kamu tak dapat mengenakan manusia baru, sementara juga masih mengenakan manusia lama. Itu yang sering dan masih kita lakukan. Mengenakan manusia baru tapi juga masih mengenakan manusia lama. Aduh, saudaraku, ini menyedihkan dan mengerikan. Hari-hari ini Tuhan terus bicara mengenai hal ini, saudara. Bagaimana menanggalkan manusia lama kita. Put off our own self kita. Old self kita. Manusia lama kita, saudara. Meninggalkan diri kita, yaitu manusia lama kita. Lalu kita put on our new life, mengenakan manusia baru. Kamu tak dapat mengabdi kepada dua tuan, artinya kamu tak dapat mengenakan manusia baru, juga sekaligus mengenakan manusia lama. Alkitab jelas mengatakan, tanggalkan manusia lama, kenakan manusia baru, sehingga kita terlatih untuk terus mengenakan manusia baru kita itu. Saudara, ini harus kita usahakan dengan sungguh-sungguh. Dan Roh Kudus pasti menuntun orang-orang yang benar-benar mau menanggalkan manusia lama dan mengenakan manusia baru. Hanya hidup dengan manusia baru. Dan Tuhan berjanji siapa yang haus dan lapar akan kebenaran akan dipuaskan. Kalau kita serius, sungguh-sungguh, kita rindu mau mengenakan manusia baru, kita belajar, kita melangkah, Tuhan pasti akan memberikan kita pertolongan. Saudaraku sekalian, betapa indahnya kehidupan seorang yang mengenakan manusia baru. Ini baru namanya mengalami kelahiran baru. Orang yang mengenakan manusia baru, orang yang benar-benar lahir baru. Inilah orang-orang yang bisa berkata atau patut berkata, hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Dan orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang benar-benar menyukakan, menyenangkan hati Bapa. Orang-orang yang benar-benar menjadi biji mata Allah, permata Tuhan. Inilah kehidupan manusia yang sukses, manusia yang berhasil, yaitu jika seseorang benar-benar mengenakan manusia baru di dalam hidupnya. Saudara, jangan sampai kesempatan mengenakan manusia baru ini berlalu. Ya. Karena bertahun-tahun terus hidup dengan manusia lamanya, ia tidak bisa melepaskannya malah tidak bisa melepaskan diri dari manusia lamanya. Sudah begitu menyatu dengan dirinya, sampai tidak bisa melepaskan diri dari manusia lamanya. Dan ini berarti, saudaraku, orang-orang yang tidak layak menjadi anggota keluarga kerajaan Allah. Ya, ia tidak bisa mengenakan pikiran dan perasaan Kristus. Percayalah, Roh Kudus mau menolong, ingin menolong kita
untuk hidup dengan manusia baru kita. Ayo, kita se-ekstrim-ekstrimnya, sefanatik-fanatiknya dengan Tuhan. Ingat, ekstrim fanatik yang positif, yang tidak melukai orang, yang tidak menyakiti orang, ya. Terhadap orang yang beragama lain kita juga tidak menyakiti, baik dengan sikap, perbuatan, dan perkataan kita, ya. Manusia baru yang agung dan luhur tidak sembarangan berbicara di media sosial. Tidak akan sembarangan hidup. Dia akan menjaga kesucian, ya, dengan sungguh-sungguh. Amin.